Perkenalkan, nama saya Fitriah, NIM 2210015, kelas A1 MK Sukses Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin manajer. Pengambilan keputusan decision making diproses oleh pengambil keputusan decision maker yang hasil keputusan decision. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Dale Hyman, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai suatu cara bertindak. Suatu keputusan merupakan cara bertindak yang dipilih oleh seorang manajer sebagai suatu yang paling efektif. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas pada masa yang akan datang. Macam-macam keputusan. 1. Keputusan autogenerik. Keputusan yang diambil secara cepat dan kurang memperhatikan data, informasi dan fakta. Keputusan ini kurang baik sebab resikonya besar. 2. Keputusan indus. Keputusan yang diambil berdasarkan sentif manajemen, namun proses pengambilan keputusannya lambat. Pengambil keputusan decision maker bisa dilakukan dengan dua cara. 1. Individual decision. Kelebihan. 1. Keputusan dapat diambil secara cepat. 2. Penanggung jawab keputusan jelas. 3. Biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Kekurangan. 1. Keputusan kurang baik, limit factors. 2. Precision manager akan berkurang jika keputusan salah. 3. Realisasi keputusan mengalami kesulitan. 4. Bahan tidak terbina. 2. Group decision. Kelebihan. 1. Keputusan relatif lebih baik, logis dan lokal. 2. Kecenderungan otoriter dapat dihindarkan. 3. Kerjasama dapat ditingkatkan. 4. Resiko dan dampak negatif dari keputusan semakin kecil. 5. Pembinaan. Kekurangan. 1. Pengambilan keputusan relatif lama. 2. Biaya lebih besar. 3. Penanggung jawab keputusan kurang jelas. 4. Minoritas terpaksa menyetujui keputusan karena kalah suara. Syarat-syarat data dalam pengambilan keputusan. 1. Sumber resmi. 2. Data terbaru. 3. Berhubungan langsung dengan masalah yang bersangkutan. 4. Dapat dipercaya. 5. Lengkap. Cara memecahkan masalah. Menurut G.R. Terry, dalam memecahkan masalah dapat dilakukan dengan 1. Menganalisis problem tersebut. 2. Menerapkan sejumlah alternatif. 3. Mengevaluasi masing-masing alternatif. 4. Memilih alternatif keputusan yang dilaksanakan. 5. Merumuskan problem yang bersangkutan. Menurut Peter F. Drucker, dalam memecahkan masalah dapat dilakukan dengan 1. Menetapkan masalah. 2. Menganalisis masalah. 3. Mengembangkan alternatif pilihan. 4. Mengambil keputusan yang tepat. 5. Mengambil keputusan menjadi tindakan yang efektif. Kesimpulan dari pengambilan keputusan adalah ada banyak cara untuk memperbaiki pengambilan keputusan dalam perusahaan, antara lain dengan training atau latihan, perubahan struktur organisasi, dan perubahan sikap dari para atasan tertinggi. Selain itu, untuk memperbaiki pengambilan keputusan perlu ditingkatkan pengenalan terhadap berbagai pemikiran atau praktik-praktik yang keliru yang sering terjadi dalam perusahaan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.